Halo sahabat semua, kembali berjumpa dengan saya dalam channel Geraha Bonsai Bali. Kali ini ada yang istimewa, luar biasa. Seperti yang Anda lihat di sekitaran sekeliling saya, banyak sekali bibit-bibit bahan bonsai yang mana dikembangkan oleh Pak Wayan Oyos, akrab dipanggil Pak Wayan Oyos. Mana alamatnya adalah di Banjar Sarentangin, Desa Budakling, Kecamatan Bebandem, Karangasem, Bali. Dan kita akan mendapatkan banyak sekali pengalaman tentang cara beliau melakukan budidaya di sini. Contohnya di sini banyak sekali seperti yang Anda lihat bibit-bibit kimeng yang kesuburannya jelas terjamin. Begitu juga ada Boxus, Sakura Mikro, Bougainville Singapura, ada elegan, ada juga bibit Hokianti di belakang sana. Kita akan review satu persatu harga bibit, begitu juga cara beliau melakukan budidaya di sini. Kita akan banyak mendapatkan pengalaman. Baik, untuk itu kita simak untuk video selengkapnya. Dan kita akan mulai tanyakan pengalaman beliau dari awal, bagaimana beliau melakukan pembibitan pada awalnya, dengan modal seperti apa. Kali ini kita akan berbagi pengalaman beliau kepada sahabat pecinta bonsai dimanapun berada. Untuk itu mari kita langsung tanya-tanya kepada beliau, Pak Wayan. Di sini sudah Anda bisa lihat banyak sekali bibit kimeng. Pak Wayan, untuk budidaya kimeng pada awalnya bagaimana Pak Yan prosesnya? Apakah Pak Yan pada awalnya membeli bibit-bibit ini atau bagaimana Pak Yan? Dari awalnya minta dari teman-teman. Minta teman ya. Berarti stekan Pak Yan? Stek ya, langsung diperbanyak di rumah nih. Oh, berarti awalnya beliau mendapatkan bibit dari Teman stekan ya, senior. para seniornya, dan beliau kembangkan di sini dan ratusan mungkin. Dan kita akan tanyakan beberapa harga-harganya, mulai dari bibit kimeng yang paling kecil di sini. Yang paling kecil 10.000 satu polybag. Untuk ukuran ini 10.000 Iya. Pak Wayan. Yang seukuran ini Pak 10.000. Wayan cuma jual 10.000 sahabat semua. 10.000 bagi sahabat pemula mungkin berencana untuk melakukan budidaya seperti Pak Wayan lakukan di sini. Bisa kunjungi beliau dan nanti nomor WA beliau akan saya cantumkan pada deskripsi. Baik, berikutnya di sini beliau Pak Wayan Oyos yang akrab dipanggil di sini juga memiliki bibit jeruk kingkit. Ada ulmus juga Pak Wayan ya? Iya, ada. Baru-baru bibit nih. Ulmus ini ulmus mikro apa Itu. mikro Pak Wayan? Apa yang lokal nih Pak Wayan? Ini mikro. Jeruk kingkit di sini beliau menjual dari harga 30 ribuan, rata-rata 30 ribu dengan ukuran besar, masih kurang sedikit dari ukuran besar batang rokok. Cukup murah ya untuk harga jeruk kingkit, yang mana kita tahu pasaran jeruk kingkit memang lumayan sebanding dengan harga kimeng. Untuk budidayanya beliau melakukan dari biji, yang mana indukannya pada awalnya adalah beliau juga mendapatkan dari temannya. Dan ada beberapa yang beliau beli juga bibit dari awal, yaitu ulmus, ada anteng putri yang beberapa beliau beli pada awalnya. Dan sebagian besar beliau mendapatkan bibit cuma dari stekan yang didapatkan dari temannya. Untuk cara atau teknik budidayanya, selain dari biji, Pak Wayan juga melakukan dari stek Pak Wayan nih. Iya, stek pucuk nih. Stek pucuk berarti dengan ukuran kecil di stek Pak Yan ya. Kalau ukurannya besar bisa Pak Wayan dilakukan stek? Belum pernah nyoba Pak Yan. Yang kalau stek pucuk ya. bisa. Yang sudah beliau lakukan, pengalaman beliau dengan cara stek pucuk jeruk kingkit ini bisa dikembangkan atau dibudidaya ya. Nah, demikian satu pengalaman yang sangat berharga bagi sahabat semua tentang budidaya jeruk kingkit yang dilakukan Pak Wayan dengan semai biji dan juga stek pucuk Pak Wayan. Semua kita akan lihat koleksi dari pembibitan Pak Wayan yang lainnya. Banyak sekali di sini bibit-bibit beliau yang awalnya tidak dengan modal yang besar, beliau sudah bisa mengembangkan dengan proses termasuk cepat beliau melakukan budidaya di sini. Dan mungkin sudah ada ratusan bibit di sini. Untuk itu mari kita simak
cara budidaya berikutnya yang dilakukan Pak Wayan. Kita lihat sancang yang mana ini adalah merupakan indukan Pak Wayan, termasuk sudah jadi indukan Pak Wayan. Untuk awalnya dari bibit seperti apa Pak Wayan? Di stek awalnya? Iya. Ini baru 2,5 tahun nih. Waktunya untuk jadi sebuah indukan seperti ini beliau membutuhkan waktu 2,5 tahun sahabat semua. Awalnya beliau melakukan dari stek pucuk atau stek batang bisa Pak Wayan ya, untuk sancang memang gampang sekali untuk budidayanya, dan dalam kurun waktu 2,5 tahun inilah sudah mencapai tinggi sekitar berapa meter Pak Wayan mungkin ini yang paling tinggi? 4 meteran ini ada. 4 meter lebih, dan tentunya dengan cara budidaya sancang ini yang dilakukan dengan cara yang sangat gampang, kita bisa perbanyak dengan mudah sekali Pak Wayan. Ya, ini udah sering dijual nih, kalau dijual per kilonya juga bisa di sini. Ya, yang pemula-pemula. Berarti dijual belum hidup Pak Wayan, ya. Cuma batangnya langsung laku juga Pak. Nah demikian hebatnya sancang, belum ditanam pun bisa dijual dengan cepat oleh Pak Wayan. Itulah kemudahannya bagaimana budidaya sancang. Kita akan tanyakan yang berikutnya lagi. Nah ini kembali lahan yang dimiliki beliau, perkembangannya cukup pesat dari Pak Wayan. Di sini mungkin belum penuh diisi dengan bibit, tapi di depan sana masih banyak lagi, dan sebentar lagi kita akan lihat bersama masih banyak lagi bibit yang ada di depan. Oke, untuk itu kita lanjut tanya-tanya kepada Pak Wayan. Selanjutnya beliau memiliki indukan bougainville Singapura Pak Wayan. Bougainville Singapura juga sangat mudah sekali Pak Wayan untuk budidayanya. Ini dari stek juga Pak Wayan pada awalnya. Dari stek. Ini dia bonggol bougainville Singapura yang mana merupakan budidaya cara stek pada awalnya dilakukan Pak Wayan. Sudah berapa lama Pak Wayan? Ini kira-kira 1 tahun lebih. Lebih dari 1 tahun sahabat semua. Tingginya hampir 4 meter, kurang lebih 4 meter. Dan yang satu ini bougainville Singapura ori, budidayanya sangat gampang, sama dengan sancang dari stek batang, stek pucuk, juga sangat gampang dilakukan. Dan nanti kita akan tanyakan bibit-bibitnya yang sudah ada di polybag. Dan ini adalah contoh-contoh indukan dan teknik budidaya yang dilakukan Pak Wayan di sini. Itulah pengalaman yang ingin saya bagikan kepada sahabat semua. Kita lanjut pada bibit yang berikutnya. Dan di sini juga beliau sudah kembangkan beberapa bougainville dari indukan yang sudah ada. Dan di sini juga beliau sudah kembangkan beberapa bougainville dari indukan yang sudah ada sebelumnya. Beginilah cara beliau melakukan budidaya. Bougainville sangat gampang, seperti sancang bisa dengan stek, cangkok, stek pucuk, mudah sekali untuk dibudidaya. Yang ini mungkin Pak Wayan mau dijadikan indukan dulu, belum dijual. Dan untuk bibitnya pasti beliau jual di sini. Dan untuk calon-calon indukan di sini mungkin beliau akan melakukan tempel dulu Pak Wayan mungkin ini. Ya, untuk warna-warni. Untuk perbanyak warna bunganya beliau akan melakukan penyambungan dengan beraneka warna dari bougainville ini. Dan setelah itu, setelah hasilnya maksimal, beliau akan berencana menjualnya kembali. Untuk bayangan harga mungkin Pak Wayan? Nanti di sana nanti. Oh ya, nanti untuk harga jelasnya kita akan tanyakan di depan di sini. Cuma sebagai contoh cara beliau melakukan budidaya sahabat semua. Sangat menarik sekali, kita akan banyak mendapatkan pengalaman dari Pak Wayan. Oke, kita lanjut. Lihat-lihat lebih banyak lagi di bagian belakang dari kebun Pak Wayan. Ayo kita ikuti. Ini untuk indukan. Oh ya, ini kimeng yang rencana dijadikan indukan oleh Pak Wayan. Inilah contoh-contohnya hasil yang dilakukan Pak Wayan. Kurang lebih selama berapa tahun Pak Wayan untuk? Ini baru sekitar 1,5 tahun. Yang ini 1,5 tahun untuk proses budidaya sampai dengan sebesar dan setinggi ini. Dan cukup subur dari perkembangan budidaya bahan bonsai kimeng di sini. Ini daun muda terus cepat besar. Ada pepaya juga Pak ya. Ini tumpang sari namanya Pak ya, bagus sekali. Salina. Pepaya salina. Indukan dulu. Oh, ini semua beliau kembangkan
untuk dijadikan indukan sahabat semua. Kimeng inilah contoh keberhasilan beliau melakukan budidaya kimeng, dan juga tadi sudah ada keberhasilan beliau budidaya bougainville, sancang, dan lain-lain. Dengan budidaya ini Pak Wayan, untuk bibit pastinya tetap akan ada stok nanti Pak Wayan. Ya, stok. Nah, untuk itu sahabat semua tidak usah ragu, untuk stok bibit nanti akan banyak tersedia di kebunnya Pak Wayan. Dengan budidaya yang dilakukan sudah maksimal sekali. Kita akan lanjut ke kebun budidaya di bagian depan dari kebun beliau Pak Wayan. Ini dia, bisa Anda lihat banyak sekali bibit-bibit dan sangat subur. Mungkin ada ratusan di sini, ratusan bibit yang sudah berhasil beliau kembangkan atau budidaya. Semoga video kali ini bisa menginspirasi sahabat semua, sahabat pemula terutama, untuk cara budidaya beliau. Proses budidaya bougainville Singapura yang dilakukan Pak Wayan, yang mana ini adalah bagian akar Pak Wayan ya. Ya. Ini adalah bagian akar bougainville Singapura, yang mana untuk akar mungkin sulit untuk menumbuhkan tunas Pak Wayan. Ya. Berarti tekniknya seperti ini Pak Wayan, dengan cara sambung sisip. Nah itu dia, dari akar beliau juga bisa kembangkan budidaya dengan sambung sisip. Ini dah hidup nih. Dengan menggunakan pucuk yang baru, beliau juga bisa budidaya lewat akar sahabat semua. Selain stek, sambung akar, sambung sisip dari akar juga beliau bisa kembangkan. Luar biasa sekali ide kreatif beliau, dan tentunya sahabat semua akan menjumpai banyak sekali bibit-bibit di sini, cara-cara beliau budidaya. Dan kita lihat di sebelahnya, ini juga hasil dari sambung akar Pak Wayan ya. Sambung akar Baru. berarti ini luar biasa Pak Wayan. Tekniknya ada beragam sekali yang dilakukan Pak Wayan. Teknik perkembangannya dari akar juga bisa beliau olah. Ini dia contohnya, sudah berhasil apa yang dilakukan oleh Pak Wayan. Kita akan tanyakan di sini, beliau juga punya koleksi bibit dari Sakura Micro sahabat semua. Yang jelas semua bibit di sini sangat subur sekali. Untuk pembibitannya dari cara bagaimana niki Pak Wayan, Sakura Micro? Kalau Sakura Micro yang untuk memperbanyak lebih bagus dari akar. Dari akar Pak Wayan? Ya, akar dipotong langsung ditancepin langsung. Oh, mau tumbuh tunas Pak Wayan dari akar? Lebih cepat. Oh begitu ya. Berarti kalau stek pucuk bagaimana Pak Wayan? Lebih lama dia? Lebih lama, tapi mau juga. Akar, kalau dari akar, akarnya potong lebih Oh cepat. begitu ya. Berbeda dengan Singapura, bougainville Singapurnya Pak Wayan ya. Kalau akar ndak mau tumbuh tunas Pak Wayan ya. Ya, kalau yang ini Oh berbalik. berarti untuk Sakura Micro gampang dibudidaya dengan cara stek, dan lebih cepat lagi dari stek akar sahabat semua. Untuk harga-harganya yang seukuran ini Pak Wayan? Ukuran ini 30.000 ada, 40.000 ada. Mulai harga 30.000 30.000, hampir sebesar batang rokok Pak Wayan. Ya. Setengahnya mungkin Pak Wayan. Ada yang sebentar rokok, ada yang Oh lebih ya. kecil. Berarti rata-rata mulai harga 30.000 untuk Sakura Micro. Ini dia, untuk kesuburannya dijamin. Semua bibit di sini subur sahabat semua. Bibit bougainville Singapura Pak Wayan, untuk sebesar ini Pak Wayan, ukuran besarnya Serokok nih. sebatang rokok Pak Wayan nggih. Ini Untuk ori. ori semua Pak Wayan. Ya, 25.000. Harga cuma 25.000. Sudah panjang. Dan udah panjang Pak Wayan, udah tinggi sekitar hampir 1 meteran Pak Wayan mungkin Ya. untuk tingginya. Dan kalau sumpama ini Pak Wayan ambil lebih banyak begitu, Lebih murah. harganya lebih murah tentunya Pak Wayan nggih. Ya. Oh begitu ya. Nah itu dia untuk harga bibit bougainville Singapura 25.000 sahabat semua. Akan review bibit kimeng yang berukuran cukup besar di sini. Yang tadi di awal adalah bibit kimeng dengan harga berapa Wayan tadi? 10.000. 10 ribuan, yang masih seukuran setengah dari besar batang rokok, mulai harga 10.000. Di sini banyak sekali dengan ukuran yang lebih besar, dari seukuran jempol tangan sampai jempol kaki mungkin ada di sini rata-rata untuk ukuran besarnya. Nah ini dia
contoh bibit kimeng yang beliau budidaya dengan ukuran kira-kira sejempol tangan sampai dengan ukuran sejempol kaki. Banyak sekali, mungkin ada hampir ratusan Ya, ratusan lebih kata beliau. Untuk harga-harganya Pak Wayan mungkin bisa ada yang lebih kecil 100, ada 200 mulai harga 100.000 sampai 300-an. sampai 300.000 sahabat semua untuk yang seukuran ini. Dari segi harga tidak begitu mahal karena di sini banyak yang sudah dibentuk dari gerak batangnya juga beberapa. Akarnya udah bagus-bagus. Akar bagus, sudah programan akarnya Pak Wayan. Ya. Kalau begitu berarti harganya 100 sampai 300.000 bibit kimeng yang ada di sini. Luar biasa sekali sahabat semua perkembangan dari kesuburan bibit kimeng yang beliau budidaya. Sahabat semua, ini adalah bahan bonsai boxes yang dibudidaya. Mungkin berapa lama niki Pak Wayan untuk mencapai ukuran sebesar niki? Kalau boxes memang tantangannya lebih lama Pak Wayan. Nah itu dia boxes, seperti pengalaman Pak Wayan memang memiliki perkembangan yang agak lambat untuk pertumbuhannya. Jadi untuk seukuran ini bonggolnya hampir sepergelangan tangan kira-kira. Sudah berapa lama mungkin untuk mencapai sebesar ini Pak Wayan? udah nyampe di 2,5 tahun hampir ini. 2,5 tahun untuk prosesnya beliau dari bibit kecil, dari stek Pak Wayan? Ya, stek pucuk segini. Stek pucuk untuk boxes. Selain stek pucuk bisa yang lain budidayanya Pak Wayan? Belum coba yang lain gitu. Berarti yang jelas untuk boxes beliau melakukan budidaya dengan stek pucuk sahabat semua. Untuk harganya Pak Wayan langsung saja. Yang seperti ini belum diproses, ini 200-an. 200.000. Ya. Dia yang harga 200.000 bibit boxes atau bahan bonsai boxes bisa dibilang sudah cukup besar ukurannya. Harga berapa Pak ya? 200.000 sahabat semua, dengan proses 2,5 tahun. Tidak ada kata mahal ya, karena prosesnya yang sangat lama yang dibutuhkan dengan waktu 2,5 tahun. Kita akan cek koleksi beliau, ada juga bibit, ada juga bonsai yang sudah dirawat di dalam pot yang ada di halaman rumah beliau. Mari langsung saja kita masuk. Ini dia bonsai yang sudah diprogram di dalam pot milik Pak Wayan. Selain bibit juga beliau tetap memproses programnya di dalam pot seperti ini, dan kita akan tanya-tanya beberapa tips perawatannya bonsai yang sudah diprogram oleh Pak Wayan. Kemungkinannya sih beliau masih akan teruskan merawatnya, belum untuk dijual sebagai koleksi Pak Wayan gitu. Sementara masih di koleksi, kita hanya akan berbagi pengalaman tentang proses beliau program di dalam pot seperti ini. Bonggolnya wahong ya. Yang cabang-cabangnya adalah sancang. Sekitar berapa lama ini prosesnya? 2 tahun sampai. Untuk wahong sancang sampai dengan proses seperti ini sudah 2 tahun kata Pak Wayan untuk prosesnya. Ini adalah salah satu programan beliau yang sudah diletakkan di dalam pot. Wahong sancang bisa Anda lihat. Batangnya dari pohon apa Pak Wayan? Oh, batang iprik sambung dengan kimeng Pak Wayan. Nah ini programan sambung kimeng ya. Batangnya adalah iprik, beliau sambung dengan kimeng, dan kesuburannya dengan cara ground bisa Anda lihat sendiri. Luar biasa kesuburannya, benar-benar terjamin, bisa kita lihat bersama. Inilah proses ground dari iprik dengan kimeng. Belum dijual Pak Wayan? Masih proses, belum dijual. Yang dijual di sini kebanyakan bibit sampai dengan bahan yang seukuran pergelangan lengan mungkin Pak Wayan. Dan ini adalah beberapa kimeng yang sudah diprogram, masih program ground dan sudah program bagian akar dengan proses pecah akar. Ada juga beberapa dengan proses pecah batang. Dan yang berikut ini juga merupakan program pecah akar untuk bonsai kimeng program ground ini. Percabangannya juga sudah
hampir seimbang, mendekati seimbang. Ini salah satu hasil programan dari Pak Wayan yang ditaruh dalam ground seperti ini. Kita akan tanya-tanya nanti untuk harga-harganya yang sudah diprogram seperti ini. Dan yang di awal tadi adalah harga-harga bibit. Luar biasa sekali, banyak sekali koleksi beliau. Beliau sudah sukses melakukan budidaya bibit bonsai di sini. Pak Wayan, untuk bahan yang di sini adalah kimeng yang sudah programan Pak Wayan, untuk kisaran harga mungkin Pak Wayan. Yang seperti ini 600-an. 600.000 yang model ini sahabat semua, pecah akar. Dan untuk melanjutkan gerak batangnya masih dalam proses, harga 600.000 sahabat semua. Untuk programan yang satu ini percabangan sudah mendekati seimbang, tinggal sedikit lagi dan ukurannya lebih besar. Untuk harga kata Pak Wayan 800.000 untuk kimeng sebesar ini. Kita lihat lebih dekat. Untuk ukuran bonggolnya hampir 1 genggam, cukup besar dengan harga 800.000. Nah, berarti total yang beliau program untuk kimengnya sekitar 60 pohon sahabat semua, dengan harga 600 sampai 800.000. Nah, demikian untuk harga kimeng yang sudah diprogram. Masih banyak lagi di halaman belakang dari rumah beliau. Ini adalah contoh indukan dari jeruk pimpit yang mana buahnya sudah sangat banyak sekali, subur sekali, dan tentunya untuk pembibitan sangat cepat didapatkan Pak Wayan, dari semai biji Pak Wayan. Semai biji, dan untuk ini mungkin tidak dijual dulu Pak Wayan. Untuk indukannya belum dijual sahabat semua. Inilah contoh proses beliau melakukan pembibitan dan pembuatan indukan untuk memperbanyak koleksi bibit dari Pak Wayan, terutama untuk jeruk pingkit seperti ini contohnya. Dan di sebelahnya kembali dengan kimeng. Nah, kimeng di sini mungkin stoknya paling banyak Pak Wayan. Untuk kimeng Pak Wayan memiliki stok cukup banyak sekali. Jadi sahabat semua, jika berkunjung ke sini banyak sekali pilihan untuk kimeng dan juga yang lainnya. Ukuran besarnya mungkin sudah lebih dari jempol kaki Pak Wayan ini. Untuk tinggi, untuk kakinya udah muter. Untuk harga Pak Wayan 300-an lah. Harga rata-rata 300.000 sahabat semua. Nah, itu dia sudah program pecah akar, harga 300.000 dengan ukuran besar lebih dari jempol kaki dan ketinggian 50 cm, rata-rata 50 cm, harga 300.000 sahabat. Nah, demikian sahabat semua, sudah banyak sekali saya bagikan atau saya sharing tentang pengalaman beliau Pak Wayan Oyos, tentang proses budidaya yang dilakukan di sini, entah dari bibit bahan bonsai setengah jadi. Beliau sudah saya bagikan pengalamannya di sini, semoga bermanfaat. Dan bagi sahabat semua yang ingin berkunjung ke tempat beliau, sudah saya bilang di awal tadi bahwa untuk stok bahan ataupun bibit selalu tersedia di sini di kediamannya Pak Wayan Oyos. Sekali lagi dengan alamat Banjar Saren Kangin, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Karangasem, Bali. Dan untuk sahabat semua yang ingin berkunjung ke sini, saya akan cantumkan nomor WA beliau pada deskripsi, atau juga Anda bisa komentar di bawah video ini. Untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini. Semoga bisa menginspirasi bagi sahabat semua yang ingin melakukan budidaya ataupun yang ingin berkunjung ke tempat beliau untuk sekedar sharing dan juga mungkin bertujuan untuk mendapatkan banyak bibit di sini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensi sahabat semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih.